untuk yang sudah sering ikut kelas saya, memang saya setiap semester selalu mengadakan apa yang namanya seminar dalam bentuk apapun. Kadang saya ajak keluar, kadang pembicaranya saya ajak ke kampus. Untuk kali ini, karena kita sedang WFH, menurut saya jadi ada sisi positifnya juga, jadi saya bisa melibatkan kelas karyawan. Biasanya kelas karyawan tidak pernah saya libatkan, karena acaranya selalu di kampus. Dengan kita sekarang biasa pakai Zoom, saya rasa hambatan seperti itu sekarang sudah tidak ada lagi. Saya bisa undang kelas karyawan dan juga orang-orang yang berminat. Kemudian untuk satu tadi absensi, dua perkenalan. Tolong, saya nggak tahu nih kenapa saya tidak bisa mute, yang ada suaranya tolong di mute dulu. Nah, kemudian ini pembicara kita sudah ada di sini, Pak Sigit. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Manda. Ya, Pak Sigit ini nanti akan perkenalan lebih jauh sendiri, tapi pembukaannya beliau ini adalah orang yang lompat dari teknik menjadi komunikasi, tapi akhirnya tetap juga mengurusi bagian-bagian teknik. Kebetulan sudah beberapa tahun terakhir berkegiatan di internet, sehingga ketika saya tanya, kita nggak ngajarin mahasiswa saya blockchain, katanya siapa takut. Jadi marilah kita menimba ilmu dari Pak Sigit. Untuk pertanyaan, boleh nggak harus menunggu selesai kali ya Pak Sigit ya, bisa langsung di chat atau apa gitu ya. Septi, saya mute dulu. Untuk pertanyaan nanti bisa langsung di chat, nanti akan saya bacakan. Tidak perlu menunggu Pak Sigit selesai. Oke, kalau sudah, ini posisinya ada 40, 50, saya rasa sudah bisa dimulai. Oke. Pak Sigit, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua. Saya akan segera mulai sebentar setelah saya coba share screen. Saya akan coba bicara sedikit tentang blockchain dan mungkin kita bahas sedikit tentang aplikasinya gitu. Ini sebuah teknologi yang tentu ada aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan di dalamnya gitu. Yang belum mau bertanya, kalau boleh di mute dulu. Ini Ibu Amanda, itu kelasnya sama nggak dengan yang hari Selasa kemarin? Beda. Tidak ya. Kalau gitu mungkin tadi sudah ada perkenalan singkat dari Ibu Amanda. Saya akan sedikit memperkenalkan diri saya juga, nggak akan lama. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Amanda bahwa saya loncat dari teknik ke ilmu komunikasi. Jadi kalau dilihat pendidikan saya, S1 saya itu teknik elektro, itu yang membuat pekerjaan SD. Kemudian setelah selesai dari S1, kebetulan saya masuk saya bekerja sebagai wartawan. Karena dia sebagai wartawan, saya pikir kok agak aneh juga kalau gelar saya teknik gitu. Akhirnya saya mengambil S2 ilmu komunikasi dan sampai sekarang kayaknya terjerumus di komunikasi. Saya ambil S3 juga sekarang ilmu komunikasi di UI. Sedang berusaha untuk membuat proposal disertasi, mohon doa. Okay. Kemudian dilihat dari pengalaman kerja saya kerja awal itu memang kebanyakan di media. Saya kerja di Detikcom dari 98 sampai 2003, ini Detikcom awal-awal. Jadi ketika Detikcom berdiri, nggak lama kemudian, sekitar 4 bulan kemudian saya bergabung di situ sampai tahun 2003. Belum sebesar sekarang. Saya 4 wartawan pertama, termasuk 4 wartawan yang pertama. Kemudian saya 2003 pindah ke Femina Group. Waktu itu mereka berencana menerbitkan PC Magazine, jadi dari awal saya ikut sampai penerbitan, sampai majalahnya tutup di 2007. Akhir saya pemimpin redaksi di situ. Saya kenal Bu Amanda juga di situ.
Nah, kemudian saya masih bertahan sekitar setahun 2 tahun lah sejak si PC Magazine ini ditutup. Kemudian saya sempat ke sebuah startup yang namanya Nusantara Online, game Nusantara Online. Kalau yang suka game ini game jenis MMORPG, jadi kayak apa namanya, kayak Ragnarok gitu. Nggak terlalu berhasil, kemudian 2011 saya pindah ke pengelola nama domain Internet Indonesia. Ini pengelola nama domain yang belakangnya .id, apapun yang belakangnya .id itu dikelola oleh Pandi, ini pengelola nama domain Internet Indonesia. Saya di situ sampai 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu saya memutuskan untuk resign, kemudian masuk ke dunia yang lain lah, kira-kira kayak gitu. Nah, sementara ini juga karena saya sedang berada di dunia yang nggak full 100% kerja banget gitu, saya ngambil S3 tadi. Oke, saya juga dosen dari 2007 sampai sekarang. Saya sempat di Paramadina, saya sempat di Multimedia Nusantara, dan sampai sekarang masih di Pancasila. Kemarin sempat vakum selama mungkin 4 tahunan karena kesibukan di kantor. Sekarang saya ngajar lagi di Fakultas Ilmu Komunikasi. Oke, itu aja perkenalan dari saya. Saya akan coba mulai membahas sedikit tentang blockchain itu apa sih. Jadi kalau kemarin ada ya yang ikut juga di seminar yang Selasa, walaupun apa namanya mungkin 1-2. Kalau yang Selasa itu kita membahas tentang big data. Big data itu kalau menurut saya agak kebalikan sama blockchain. Big data itu secara konsep mudah diterapkan, tetapi secara prakteknya, aplikasinya itu susah. Kalau yang kemarin ikut, seharusnya kebayang betapa susahnya untuk menerapkan big data, tapi konsepnya gampang. Nah, blockchain ini secara aplikasi sebetulnya dia gampang. Jadi kita nggak bicara data yang terlalu besar, kita bicara data biasa, kita bicara apa namanya, bicara data yang sebetulnya bisa kita buka dengan aplikasi-aplikasi biasa kayak Excel atau misalnya pakai database biasa gitu ya, itu bisa. Tapi yang ditekankan di sini sebetulnya adalah konsep untuk membuat data yang ditransmisikan, data yang dipertukarkan itu menjadi sangat secure. Sehingga tidak bisa, dalam tanda kutip, nggak bisa dihack gitu. Sebetulnya fungsi dari blockchain adalah intinya lebih di autentifikasi dan security. Nah, konsepnya itu sebetulnya kalau kita lihat, ini saya pakai bahasa Inggrisnya karena bahasa Indonesianya saya agak nggak yakin terjemahannya gitu. Tapi definisi dari blockchain adalah yang bahasa Inggris ini share ledger of transaction in a community. Ada yang tahu ledger nggak? Ledger itu buku besar. Kalau di perusahaan itu atau di apa namanya di bank zaman dulu itu semua transaksi ditulis dalam sebuah buku besar. Dan buku besar itu dianggap sebagai kasarnya adalah catatan yang dipercaya. Jadi misalnya pendapatan, pemasukan, pengeluaran sebuah perusahaan itu selalu ditulis dalam buku besar atau dalam ledger. Nah, nanti kalau dilihat dilihat transaksinya apa aja, semua orang percaya pada buku besar itu. Walaupun faktanya kalau di perusahaan biasanya ada 2 buku besar. Satu buku besar yang beneran, yang satu buku besar yang untuk kepentingan pajak. Jadi bayar pajaknya nggak kemahalan. Biasanya kayak gitu. Nyurangin pajaknya kira-kira kayak gitu. Jadi ada 2 ledger, satu yang benar, satu yang enggak. Nah, kita kalau kita bicara blockchain, berarti kita harus memahami konsep dari ledger itu sendiri, buku besar itu sendiri. Jadi buku besar itu adalah catatan transaksi yang dipercaya oleh semua pihak. Intinya kayak gitu. Nah, kalau kita bicara blockchain, si ledger ini, si buku besar ini, kemudian dia di-share, dibagikan atau digunakan bersama, dan tiap catatan itu semua orang punya. Jadi misalnya di sini ada berapa peserta nih, misalnya di sini ada 70, 60 ya, 60 peserta. Ketika saya membuat satu transaksi, karena kita anggota satu komunitas di sini, katakanlah gitu,
maka 60 orang ini akan memiliki catatannya sendiri masing-masing, catatan yang sama. Misalnya Bu Amanda membayar ke saya 250.000. Maka catatan itu semua orang tahu, oh Ibu Amanda membayar ke Sigit sebanyak 500.000. Tadi 250. Oh, 250 ya, itu kan naik inflasi. Ngeles ya. Daripada 500 terus jadi 250 kan jadinya potong 50%. Jadi mendingan dinaikin. Nah, itu tadinya 250 nih. Bu Amanda bayar ke saya 250. Tiba-tiba ada salah satu dari Anda ini, dari 60 orang ini, salah satu komputernya dihack. Gitu. Salah satu komputernya dihack terus diganti. Bu Amanda membayar kepada Pak Sigit sebanyak Rp500.000. Data mana yang dipercaya? Data saya, atau data Bu Amanda, atau data satu komputer yang dihack tadi? Kalau kita bicara dalam blockchain, maka kita akan lihat data mayoritas. Mayoritas bilang bahwa, yang benar adalah 250.000, nanti yang 500.000 tadi akan diperbaiki mengikuti data yang benar, data mayoritas. Itu sebetulnya konsep paling simpel untuk menjelaskan blockchain. Nah, sifat-sifatnya setidaknya ada 4. Yang pertama adalah terotentifikasi, gitu bahasa Indonesianya ya, authenticate. Jadi hanya anggota komunitas yang bisa melakukan transaksi. Jadi berbeda dengan dengan sistem lain. Sistem ini sebenarnya satu sistem yang sangat tertutup, sehingga orang di luar komunitas tadi sama sekali nggak bisa mencatatkan sebuah transaksi. Jadi dia harus terotentifikasi atau authenticate, hanya anggota komunitas yang bisa melakukan transaksi. Nah, sifat yang kedua adalah tidak dapat dipalsukan, unforgeable. Jadi transaksi palsu itu nggak bisa dilakukan, karena transaksi hanya bisa dilakukan kalau semua anggota persetujuannya. Konsepnya seperti itu. Persetujuannya tentu nggak harus, misalnya saya mau transaksi. Pak Sigit bisa diulangi lagi, tadi putus-putus suaranya. Oh iya, maaf. Yang unforgeable. Oke, mungkin yang lain boleh di-mute dulu. Yang unforgeable ini adalah transaksi tidak bisa dipalsukan, kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada yang bisa melakukan transaksi tanpa sepengetahuan orang lain di dalam komunitas. Misalnya saya membayar saya mendapat 250.000 tadi dari Bu Amanda, maka itu harus diverifikasi oleh semua anggota yang ada di dalam komunitas tadi. Cara verifikasi. Iya, cara verifikasinya tentu tidak satu persatu. Misalnya Bu Amanda membayar ke saya 250.000, kemudian secara manual satu orang harus approve, nggak kayak gitu. Dia akan di-approve secara otomatis kalau memenuhi syarat. Jadi seperti itu, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian konsep yang ketiga adalah desentralisasi. Jadi tidak ada satu pemegang kebenaran tunggal dalam konsep blockchain. Kebenaran tunggal itu maksudnya kayak gini. Kalau kita melakukan transaksi perbankan, saya misalnya saya beli pulsa deh, pakai ini, saya beli token listrik pakai mobile banking BCA. Ternyata uang saya sudah terdebit sebanyak misalnya 100.000, tapi ternyata nggak keluar tokennya, gagal transaksinya. Tapi di BCA itu sudah tercatat bahwa transaksi sudah terjadi, jadi uang saya sudah terdebit. Nah, biasanya yang dianggap sebagai pemegang kebenaran tunggal itu adalah si banknya. Jadi data bank itu yang dianggap benar, bukan data nasabah biasanya kayak gitu. Atau misalnya transaksi transfer uang dari antar bank, itu salah satu akan jadi pemegang kebenaran tunggalnya nih. Sehingga kalau ada masalah dia harus ditelusuri satu-satu, masalahnya di sini. Kalau di blockchain dia nggak gitu. Kalau di blockchain satu transaksi itu baru akan dianggap benar kalau semuanya mengakui bahwa itu benar.
Jadi konsepnya database-nya tersebar di semua anggota. Nah, jadi kemudian juga ada yang kita kenal sebagai konsensus base, dia single copy. Jadi ketika semuanya sudah menyetujui bahwa data yang benar adalah data yang ini, yang lain nanti akan mengikuti data yang benar. Itu yang disebut sebagai single copy. Nanti mungkin kalau masuk ke diagramnya akan lebih jelas. Tapi yang jelas ada 4 sifat-sifat blockchain ini: terotentifikasi, tidak bisa dipalsukan, desentralisasi, dan konsensus base, berbasis konsensus gitu. Oke, kita lanjutkan dulu aja. Nah, karena sifat-sifatnya yang tadi saya sebut sangat aman, ini saya juga bingung bahasa Indonesianya, jadi saya pakai bahasa Inggrisnya dulu aja. Blockchain itu sangat cocok, satu, untuk keeping track berbagai aset. Aset-aset itu bisa kita bisa kita masukkan ke dalam database blockchain. Jadi misalnya asetnya terpisah nih. Saya perusahaan yang punya aset di seluruh Indonesia. Misalnya saya PT KAI misalnya. Saya PT KAI yang di tiap kota punya stasiun. Maka yang harus saya lakukan untuk keeping track aset saya itu adalah tiap-tiap stasiun itu masukin data. Oh, di stasiun ini ada kursi sekian, ada ada televisi sekian, pengeras suara sekian, itu dimasukin. Tiap-tiap stasiun melakukan itu. Nah, data itu nggak bisa diubah, nggak bisa dipalsukan karena pakai blockchain tadi. Sehingga data yang diperoleh oleh PT KAI pusat itu sangat benar gitu, reliable lah, tidak bisa dipalsukan. Jadi untuk bahasa Indonesianya keeping track ya, untuk mencari, untuk mendaftar gitu ya, mendaftar aset itu sangat bagus ininya. Database yang menggunakan yang menggunakan blockchain tadi. Kemudian untuk transaksi, karena dia sangat aman, maka dia bisa digunakan untuk transaksi, termasuk untuk membuat kontrak-kontrak. Jadi kalau ada kontrak yang harus ditandatangani secara online, itu menggunakan menggunakan blockchain ini akan sangat baik. Itu yang nantinya kemudian dimanfaatkan oleh cryptocurrency. Cryptocurrency adalah mata uang yang berbasis digital dan dianggap sangat aman. Salah satunya adalah Bitcoin. Jadi kalau nanti mungkin ada yang tanya apa hubungannya Bitcoin sama sama blockchain. Bitcoin adalah mata uang digital yang memanfaatkan transaksi berbasis blockchain. Jadi transaksi berbasis blockchain yang dianggap sangat aman sampai saat ini ya. Ini transaksi paling aman adalah pakai blockchain. Itu bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, salah satunya untuk membuat mata uang sendiri. Yang salah satunya adalah Bitcoin. Karena dia dianggap sangat aman, walaupun tidak ada negara yang menjamin, mata uang Bitcoin ini bisa diterima oleh banyak negara. Bahkan di beberapa negara itu ada ATM Bitcoin. Kalau nggak salah di Australia ada gitu ya ATM Bitcoin. Jadi kalau misalnya kita punya Bitcoin, kita taruh kalau Bitcoin nggak perlu bank, karena dia mata uang digital, kita taruh di ininya, kita punya mata uang Bitcoin, itu bisa diambil menjadi dolar Australia kalau di Australia pakai ATM. Itu salah satunya. Kemudian juga untuk audit. Database yang menggunakan Bitcoin. Database yang menggunakan blockchain itu sangat mudah diaudit karena datanya tidak bisa dipalsukan. Jadi ketika kita melakukan audit, kita nggak perlu ngecek lagi data ini benar atau enggak, data ini palsu atau enggak. Karena semua data pasti benar. Sehingga ketika kita melakukan audit ini lebih mudah. Kemudian juga transparansi. Karena semua anggota komunitas punya datanya, maka tidak ada yang bisa dipalsukan, tidak ada yang bisa dikorupsi gitu. Jadi kalau kita bayangkan
dalam pengaturan negara misalnya, kalau kita bicara transaksi misalnya anggaran, transaksi anggaran negara misalnya, maka seluruh warga negara itu bisa lihat uang ini digunakan untuk apa, transaksinya seperti apa, gitu. Datanya ada semua. Sehingga untuk transparansi itu sangat bagus. Cuma tentunya untuk membuat satu sistem blockchain yang bisa meliputi satu negara tentu sangat susah. Tapi kalau kita bicara misalnya kota kecil misalnya, atau misalnya satu provinsi yang mungkin nggak terlalu banyak penduduknya, sebetulnya masih bisa digunakan blockchain untuk transparansi. Oke, ini diagram yang seharusnya bisa lebih mempermudah untuk memahami blockchain. Jadi bagaimana cara blockchain berfungsi? Itu pertama kita lihat yang tengah dulu. Di tengah itu ada ini ya, di tengah ini. Ini di sini ada apa ini? Ada database. Kemudian di sini juga ada database. Di sini ada database. Ini ada database. Oke, di sini kita gambarkan 4 aja supaya nggak susah. Tapi sebetulnya kalau kita bicara blockchain secara keseluruhan, misalnya kita ber-60 nih di sini sebagai satu anggota sebagai anggota sebuah komunitas, maka si database yang jumlahnya 4 ini itu ada di masing-masing sistem kita. Sistem kita nggak harus di komputer kita ya. Kalau misalnya di komputer kita semua mungkin nggak kuat. Tapi bisa saja komputer kita kemudian terhubung dengan sistem yang ada di database di luar, di cloud atau dimanapun. Nah, jadi masing-masing dari kita punya akses ke database kita sendiri. Database kita tidak mengambil database siapapun, dan tidak ada yang namanya database pusat kalau kita bicara blockchain. Jadi masing-masing dari kita punya database. Oke, itu yang paling penting dari konsep blockchain. Kemudian seseorang mengajukan permohonan transaksi. Gambar yang ini ya. Oke, ini. Seseorang mengajukan permohonan transaksi. Misalnya tadi Bu Amanda mengirimkan uang sebesar 250.000 kepada saya. Nah, permohonan tadi, pernyataan bahwa ada pengiriman dana sebesar Rp250.000 dari rekeningnya Ibu Amanda ke rekening saya, itu akan diteruskan ke jaringan blockchain. Jadi ke jaringan kita nih, yang tadi masing-masing dari kita punya punya database-nya sendiri-sendiri. Jadi datanya tidak lagi satu arah, tapi disebar ke 60. Oke, disebar ke 60. Ada permintaan validasi transaksi, Ibu Amanda kirim ke Sigit sebanyak berapa tadi? 250.000. Oke. Nah, nanti node atau database kita masing-masing, tadi yang ada 60 orang itu, tiap node itu akan melakukan validasi. Benar nggak ada transaksi ini? Caranya ya ini aja, ada kayak semacam kalau kita kenal sekarang ya ada password, ada PIN segala macam, itu sama. Modelnya seperti itu, tapi dia keluar secara otomatis. Jadi nggak harus tiap orang, oke, approve gitu, nggak. Tapi sistem yang ada di dalam database kita itu melihat bahwa, oh benar, ada transaksi ini. Oke. Kemudian 60 orang ini jadi kayak semacam memvalidasi, 60 database tadi memvalidasi, oh benar ada transaksi. Gitu. Nah kalau di sini validasinya bisa transaksi, bisa kontrak, catatan kejadian, apapun lah. Oke. Jadi masing-masing sudah memvalidasi, baru setelah seluruh node atau seluruh titik, seluruh database yang ada di dalam blockchain tadi menyatakan persetujuannya, menyatakan validasinya, baru kemudian transaksi dijadikan sebuah blok data. Oke, jadi ada transaksi transfer 250.000 dari Amanda ke Sigit. Itu satu blok data. Blok data tadi tidak bisa dihapus. Konsep dalam blockchain adalah data tidak bisa dihapus. Dia menjadi sebuah blok data. Data tadi bisa dikoreksi, bisa nggak? Bisa. Misalnya transaksinya ternyata
tadi bukan 250.000 ternyata 500. Maka ada koreksi transaksi tetapi data yang lama nggak hilang. Jadi ada koreksi transaksi, sama pakai konsep yang tadi, mengajukan transaksi, divalidasi oleh apa namanya, divalidasi oleh server-server tadi, oleh node-node tadi, baru kemudian dibuat menjadi blok. Blok 1 yang tadinya menyatakan bahwa ada transaksi 250.000, diedit dengan blok kedua yang menyatakan transaksi ada, sebetulnya ada 500. Nah, yang terjadi adalah kalau ternyata transaksi yang kedua misalnya palsu, orang atau seluruh anggota komunitas ini bisa kembali ke data transaksi yang lama. Yang lama menyatakan 250. Ternyata yang data yang kedua ini dihack. Sehingga mungkin nggak semua validasi, tapi mayoritas sudah memvalidasi, tapi ternyata ini data yang salah. Nanti kita bisa melihat ke belakang data yang aslinya. Itu yang membuat sistem ini sangat mudah untuk diaudit, karena tidak ada data yang dihapus. Beda dengan kalau kita membuat database biasa, itu kalau ada data baru, data lama akan kehapus. Koreksi akan menghapus data lama dan membuat data baru. Kalau blockchain, dia membuat blok baru yang ditempelkan ke blok satunya. Itu yang membuat sistem ini disebut sebagai blockchain, rantai blok. Jadi semua data dijadikan rantai-rantai blok. Yang terjadi adalah bloknya nanti bisa banyak sekali, dan blok itu bisa diurut dari transaksi awal. Sehingga semuanya menjadi aman dan tidak tidak dapat diubah. Karena sekali mau bikin blok aja harus divalidasi oleh seluruh anggota komunitas tadi. Nah, kalau itu sudah selesai, baru transaksi dinyatakan lengkap. Transaksi dinyatakan komplit. Kira-kira gitu. Oke. Nah, kemudian kita sedikit lagi. Karena dia begitu amannya, maka aplikasi-aplikasi ini, maka sistem ini sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan tingkat security atau tingkat keamanan yang sangat tinggi. Misalnya keuangan. Jadi ketika kita gunakan ini misalnya untuk kalau kita bicara perusahaan, maka di perusahaan itu butuh pencatatan keuangan yang aman, yang tidak bisa dihack, tapi bisa dimasukkan datanya dari manapun gitu. Misalnya tadi PT KAI gitu, ada keuangan dari stasiun Gambir, stasiun Senen, ada dari Cirebon, dari Purwokerto, dari Semarang, Surabaya, dan sebagainya. Itu semua data keuangan bisa dimasukkan oleh masing-masing cabang atau masing-masing stasiun kalau PT KAI. Kemudian keuangan itu bisa dilihat dan bisa diaudit dengan sangat dengan sangat aman gitu. Karena datanya tidak bisa diubah dan data itu pasti benar. Yang dimaksud pasti benar itu adalah misalnya saya memasukkan data dari stasiun Cirebon. Itu sudah pasti datanya benar dari stasiun Cirebon. Bahwa kemudian orang di stasiun Cirebon datanya salah mungkin aja gitu. Jadi misalnya stasiun Cirebon bilang asetnya ada 5, aset aslinya cuma ada 5 kursi gitu. Terus ditulisnya 6 kursi gitu. Ya bisa aja. Tapi yang jelas yang memasukkan itu, orang yang memasukkan data tadi adalah orang yang betul-betul tervalidasi dari stasiun Cirebon. Yang dianggap aman sebetulnya itu. Bahwa datanya sendiri, kalau datanya sampah ya keluarnya sampah ya tetap bisa. Tapi transaksinya sendiri sangat aman. Nggak bisa dihack di tengah jalan. Jadi keuangan bisa menggunakan ini. Perbankan itu kalau kita menggunakan sistem perbankan yang masih tradisional kayak sekarang, itu transfer antar bank itu jadi mahal. Karena validasinya harus di beberapa titik dan kalau ada masalah di validasi maka harus siapa yang tanggung jawab itu membutuhkan dana lebih lah kira-kira kayak gitu. Jadi misalnya saya transfer dari BCA ke Mandiri itu pasti ada biaya transfer antar bank. Itu masalahnya masalah validitas sebetulnya. Validitas keamanan gitu. Sehingga biaya itu dianggap sebagai biaya untuk kalau terjadi apa-apa. Nah, kalau kita pakai sistem blockchain, sebetulnya
biayanya bisa jadi sangat rendah, dan karena dia dijamin aman, maka tidak ada yang perlu bertanggung jawab. Kedepannya, kalau ini digunakan untuk aplikasi perbankan, itu seharusnya sama sekali tidak ada biaya dalam transfer uang atau transaksi perbankan lainnya. Karena siapa namanya, transaksi Bitcoin yang menggunakan blockchain ini, itu sama sekali nggak ada biayanya. Jadi kalau kita beli pakai Bitcoin antar negara, itu sama sekali nggak ada fee apapun. Karena dia memang sangat murah dan sangat aman. Oke, jadi bisa untuk perbankan. Kemudian ada satu, bisa juga untuk aplikasi intelijen. Ini kalau nggak salah intelijen kita udah mau mencoba bikin ini. Jadi ada satu, misalnya gini, misalnya Indonesia punya badan intelijen. Di Indonesia itu badan intelijen itu terbagi-bagi ke dalam beberapa ke beberapa institusi. Biasanya militer punya intelijen sendiri, kemudian banyaklah ada beberapa intelijen kayak gitu. Nah, itu di bawah satu koordinasi. Nah, si koordinatornya intelijen ini, dia perlu data dari berbagai macam lembaga intelijen tadi. Gimana caranya supaya data intelijen tadi tidak disusupi oleh negara lain atau orang lain. Maka digunakanlah sistem transaksi yang menggunakan blockchain. Itu bisa sangat ambil di kulkas, enak dingin tahu. Itu bisa sangat aman karena itu bisa digunakan untuk data intelijen. Kemudian juga untuk crowdsourcing, crowdfunding. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan crowdsourcing atau crowdfunding, untuk verifikasi orang yang mengambil orang yang meminta sumbangan atau orang yang sedang mengumpulkan dana, itu bisa sangat diverifikasi. Nggak mungkin ada yang palsu, kira-kira kayak gitu. Nah, aplikasinya seperti apa? Aplikasinya pada dasarnya dia nggak seribet kalau yang kemarin ikut Big Data. Big Data itu bikinnya sangat ribet. Dan Big Data memerlukan memerlukan algoritma yang bisa belajar. Yang kemarin kita udah kita bahas juga, ada algoritma yang harus mampu belajar dalam sistem Big Data. Kalau di blockchain dia nggak perlu belajar. Blockchain ini intinya cuma membagikan validasi yang tadinya di satu titik ke semua titik. Jadi kalau validasi yang tadinya satu titik, ketika si validatornya dihack atau validatornya ngaco, maka semua data jadi bisa dihack dan bisa ngaco. Tapi karena validatornya dipisahkan ke dalam banyak titik, bisa puluhan, kalau kita bicara kayak kita 60 ya nanti yang misalnya anggotanya ribuan atau jutaan kayak pengguna Bitcoin, ya datanya validatornya ada di seluruh pengguna Bitcoin, sehingga tidak ada satu pemegang kebenaran tunggal tadi. Jadi ketika misalnya satu titik dihack, misalnya ada satu di sini, saya ini aja ya, misalnya Pak Monang nih misalnya gitu. Pak Monang ininya dihack, komputernya dihack, datanya diganti. Maka nggak ada masalah dengan hacking itu karena data yang lain menyatakan bahwa data nggak berubah. Ini ada data aneh satu nih dari 60 orang. Maka nanti sistem yang 59 nanti akan dengan otomatis memperbaiki hack yang masuk ke Pak Monang. Jadi misalnya ada transaksi, ada 100 transaksi, A, B, C, D, E, F, sampai panjang gitu. Itu semua ada di 60 database yang ada di sini semua. Tiba-tiba satu tadi Pak Monang dihack, diganti. Datanya 100-nya diacak-acak tuh. Kalau kita pakai blockchain, maka datanya otomatis akan dikembalikan mengikuti mayoritas. Jadi akan sangat sulit untuk ngehack blockchain, apalagi datanya bloknya nggak bisa dihapus. Maka ketika ada satu yang dihack, nanti dia akan dikembalikan mengikuti mayoritas. Jadi untuk benar-benar bisa membobol blockchain,
itu harus dibobol semua. Kalau masih ada data yang nggak kebobolan, maka data itu bisa dijadikan sumber acuan. Acuan pertama tentu mayoritas, tapi kalau misalnya mayoritas kehack, masih ada minoritas yang tidak terhack, minoritas ini tetap bisa dijadikan data acuan karena catatannya jelas. Karena tadi blockchain nggak bisa menghapus data, nggak punya kemampuan menghapus data. Jadi untuk bisa menghack blockchain itu secara teori dimungkinkan, tapi sangat sulit. Karena secara bersamaan, seorang hacker harus ngehack seluruh anggota komunitas tadi. Kalau misalnya hackernya ngehack satu-satu, beda 10 detik gitu, satu, nanti sama sistem blockchain dia dibalikin lagi. Jadi dalam satu satuan waktu dia langsung gitu 60 data diubah semuanya dan harus sama, itu baru bisa blockchain dihack. Tapi kalau ngehack satu, yang lain masih belum dihack, nanti dia akan otomatis diperbarui sama yang lainnya. Dia ngehack yang satu, ya ini memperbarui gitu. Sehingga validitas yang ada di dalam sistem ini secara otomatis dia akan memperbaiki data sesuai dengan data yang real. Sehingga datanya nggak bisa dihapus, tidak bisa dihack. Oke, konsepnya kira-kira kayak gitu. Mungkin kita bisa langsung ke tanya jawab. Silakan saya kembalikan ke Ibu Amanda. Iya, terima kasih Pak Sigit. Ada yang mau bertanya atau terlalu pusing? Konsepnya memang agak memusingkan dibandingkan konsep big data kemarin. Jadi ini kalau yang kemarin big data itu kayaknya kan bisa untuk manajemen, kayak pemasaran, gitu-gitu ya Pak ya. Kalau ini kayaknya khusus untuk keuangan gitu ya. Pemasaran sebetulnya kan tidak terlalu, pemasaran bisa aja, misalnya untuk penjualan barang misalnya. Transaksi penjualan barang yang membutuhkan membutuhkan security yang tinggi, keamanan yang tinggi, mungkin bisa memanfaatkan blockchain. Walaupun memang pakai database biasa, seharusnya udah cukup sih keamanan menggunakan database biasa. Jadi memang kita belum melihat misalnya ada marketplace atau online shop yang sudah menggunakan blockchain, kita belum lihat sih. Kebanyakan ini memang digunakan untuk jasa keuangan, perbankan, atau apapun yang membutuhkan transaksi yang sangat aman, yang sangat secure. Kalau gitu kita tanya orang keuangan. Pak Jarwo, mungkin ada yang mau ditanyakan? Boleh Bu, nanya Bu. Kurang keras suaranya Pak. Boleh. Ini orang Kementerian Keuangan ini Pak Sigit. Jadi kayaknya dia tahu rahasia negara ini. Itu yang paling menarik katanya BI juga mau bikin cryptocurrency gitu. Mungkin Pak Jarwo bisa cerita itu. Saya mau nanya yang tadi Pak. Itu kan katanya blockchain itu tidak dapat dihapus dan hanya bisa diupdate ya Pak kalau ada kesalahannya. Betul Pak. Untuk sifatnya itu tadi saya dengar ada 5 kan. Kenapa nggak ditambahin 1 kalau sifatnya itu permanen Pak? Sebetulnya Sifat blockchain ya permanen. Sebetulnya tidak permanen, tapi sebetulnya tidak bisa dihapus sih Pak. Ketika kita bisa direvisi, sebenarnya nggak permanen sih. Oh, nah yang saya mau tanyain itu ada masa manfaatnya. Kadang-kadang kan kita tahu kan kalau di pemerintahan itu bisa daluarsa dokumen itu 10 tahun Pak. Apa 10 tahun ke belakang masih bisa dibuka lagi datanya? Misalnya kayak gitu. Kalau kita bicara sistem di blockchain, sebetulnya yang kita bicarakan itu per transaksi, Pak. Jadi tidak secara total satu dokumen. Jadi misalnya dalam satu dokumen ada 50 transaksi. Maka yang kita sebut sebagai per data blockchain-nya itu adalah per transaksinya. Oh iya, misalnya kan ada transaksi 4 tahun yang lalu gitu, kita mau lihat gitu. Itu masih tersimpan, itu bisa ketahuan ya Pak, untuk audit gitu. Kalau dari sifat blockchain-nya sendiri, sebenarnya blockchain sifatnya tidak menghapus data. Tapi tentu saja akan berpengaruh pada kapasitas penyimpanan data kita sendiri. Sehingga kalau kita bicara misalnya undang-undang mengamanatkan sebuah data harus disimpan 10 tahun misalnya, saya nggak hafal sih. Misalnya 10 tahun lah katakan. Maka ketika 10 tahun harus dihapus, ya itu bisa dihilangkan aja aksesnya ke data tadi.
Jadi bisa dihapus secara keseluruhan bisa. Jadi Yang misalnya jelas, hmm, mayoritas Pak ya. Kalau yang pemegang validasi 10 ya 10 hapus gitu. betul. Oke. Jadi ketika terjadi penghapusan data, ya penghapusannya terjadi di semua dan divalidasi oleh semua pihak. Kira-kira gitu Pak Jarwo. Ya, siapa? Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Jarwo. Ada lagi yang lain? Saya juga masih bingung sih, artinya gini, kira-kira bentuknya itu apa sih blockchain itu? Maksudnya dipakai di mana? Apa ya? Yang real yang bisa kita lihat itu ada nggak? Bisa kasih gambaran nggak gitu Pak? Real yang bisa kita lihat sebetulnya kalau misalnya nanti udah diterapkan di perbankan, itu jadi misalnya ada transaksi transfer antar bank misalnya. Ketika kita melakukan transfer antar bank, itu validasinya, validatornya itu misalnya seluruh bank di Indonesia gabung jadi satu, atau seluruh bank di dunia gabung jadi satu, kemudian semuanya menggunakan satu sistem blockchain yang sama. Jadi misalnya ada transaksi transfer dana misalnya dari Bank Mandiri ke BCA, gitu, maka itu bisa dilakukan dengan sangat cepat tanpa harus menggunakan, kalau sekarang kan ada kayak clearing, ada apa namanya, ada RTGS gitu ya. RT clearing itu agak lama karena validasinya lama, kemudian ada RTGS, apalagi kalau transfer antar negara nih, harus pakai kode SWIFT gitu kan. Nah, ketika kita bicara nanti menggunakan blockchain, itu kita nggak perlu lagi pakai clearing, kita nggak perlu lagi pakai RTGS, kita nggak perlu lagi pakai kode SWIFT. Langsung aja transfer, karena seluruh perbankan udah gabung jadi satu, ini ideal ya. Lebih berat nanti di ininya, di birokrasi dan administrasinya. Tapi kalau secara teknologi, kalau semua bank udah gabung jadi satu, dalam satu sistem blockchain, maka ketika transfer antar bank, itu bisa dilakukan seolah-olah itu dalam satu bank. Sehingga database-nya jadi satu database yang bareng-bareng. Itu salah satu aplikasi yang bisa digunakan menggunakan blockchain, kira-kira seperti itu. Yang lain? Nggak ada yang mau tanya? Halo, iya Bu. Reno ya? Halo, ya. Bukan nanya sih sebetulnya biar paham aja sih Bu. Takutnya salah persepsi aja saya. Jadi kalau intinya kalau database itu kan kalau kita kan tahu selama ini transaksi itu dikendalikan sama database ya Pak. Ya, jadi kalau database itu berarti kan ibarat buku besar yang terpusat hanya bisa diakses sama administrator doang ya Pak. Berarti kalau blockchain itu sebaliknya ya Pak. Sifatnya desentralisasi gitu ya. betul. Bisa diakses sama siapa aja ya Pak. Bisa diakses dalam tanda kutip ya, artinya bisa aja fungsi dari masing-masing tempat itu dia hanya validator aja. Misalnya diberi fungsi akses, misalnya di sini ada 60 orang gitu, yang diberi fungsi akses cuma Bu Amanda, saya, Pak Jarwo, sama Pak Seno misalnya. Oh gitu. Ya kayak gitu. Tapi secara umum masing-masing dari kita itu sebetulnya punya database. Masalah akses database-nya, level akses database-nya masing-masing bisa dibatasin juga. Koneksinya putus Pak Sigit. Iya. Jadi agak putus tadi yang tadi. Oh, keputus ya. Jadi apa namanya? Intinya yang kita sebut sebagai semua data dimiliki oleh kita, itu belum tentu datanya bisa kita lihat. Ada satu data yang memang hanya boleh dilihat oleh misalnya oleh pengambil kebijakan gitu. Orang yang entry data, misalnya saya entry data di BSD misalnya gitu. Kemudian ada orang yang entry data di Cirebon gitu. Ada yang entry data di Semarang misalnya. Nah, bisa aja disetting, diatur bahwa orang yang di Semarang nggak bisa lihat data saya, itu bisa. Tapi pada dasarnya data itu ada di dia, tapi dia nggak bisa lihat. Itu bisa kayak gitu. Sehingga walaupun kita bicara ini sebuah data yang egaliter, tetapi sebetulnya nggak semua orang nanti, kalau itu malah jadi nggak secure. Nanti kalau saya bagian cuma entry data di
BSD, kemudian saya bisa lihat data di seluruh Indonesia, malah nggak secure datanya. Tapi yang disebut sebagai datanya, apa namanya, tadi terdesentralisasi, masing-masing node. Jadi saya juga sebetulnya punya nih data dari Semarang, tapi saya nggak bisa lihat. Tapi dia secara otomatis, kalau misalnya data Semarang dihack, data saya akan otomatis masuk ke data Semarang untuk memperbaiki. Kira-kira kayak gitu pola kerjanya. Seno, gimana? Iya Bu, paham. Dikit-dikit. Senonya dari Blended Learning. Dan saat ini itu di Indonesia yang benar-benar bisa membuat aplikasi yang betul-betul blockchain beneran gitu ya, yang tersertifikasi kalau nggak salah cuma satu perusahaan. Di nama perusahaannya nanti dikira promosi. Oke, jangan kalau gitu. Ya adalah, dan di Asia Tenggara aja kalau nggak salah cuma ada 4 atau 5 perusahaan yang punya punya sertifikasi untuk membuat aplikasi blockchain. Ini memang teknologi yang masih sangat baru sekitar 2 tahunan. Sehingga kalau kita bicara big data, ini kan teknologi yang udah agak lama. Yang semua orang sekarang ya bisa lah gitu punya big data, walaupun kadang nggak pentingnya big data, tapi dia punya juga gitu. Tapi kalau si blockchain ini memang teknologi yang masih sangat baru, dan bahkan kalau kita bicara perbankan di Indonesia, belum ada yang memanfaatkan. Yang sekarang sudah memanfaatkan justru kayak Telkomsel gitu, mereka udah punya itu blockchain. Oke, terima kasih. Ayo, ada pertanyaan? Katanya pengen belajar blockchain. Ternyata susah ya? Bingung ya? Intinya, kalau kita mau ambil satu kesimpulan, sebetulnya blockchain ini itu adalah satu sistem di mana data yang tadinya terpusat dan tervalidasi di satu titik. Jadi kalau misalnya kita bicara ada anak-anak cabang, ada cabang gitu, maka validasinya ada di kantor pusat. Nah, ini sekarang validasinya ada di semua kantor cabang. Intinya kayak gitu supaya data tadi tidak bisa dihack. Ketika seseorang mencoba menghack kantor pusat, itu jadi nggak penting, karena data-data yang ada di cabang nanti akan otomatis memperbaiki data yang ada di pusat. Jadi kalau mau ngehack, hack semuanya. Sebenarnya konsep dasarnya hanya itu sih yang namanya blockchain itu. Yang kemudian nanti ada sifat-sifat tadi, autentifikasi, terdesentralisasi, dan yang lainnya tadi. Mungkin pemanfaatannya barangkali ya, yang belum karena belum banyak, jadi belum bisa digambarin. Yang saya pernah dengar itu bisa dibuat untuk kayak untuk verifikasi tanah gitu misalnya. Kemudian sehingga petani bisa menggunakan bibit tertentu di tanah ini. Pasti kita pernah dengar nggak? Kayaknya ada, itu yang digunakan untuk untuk sebetulnya gini. Jadi salah satu yang bisa digunakan tadi untuk yang Bu Amanda pernah dengar itu adalah untuk aplikasi pertanian, penjualan penjualan hasil pertanian. Ketika misalnya ada satu perusahaan nih, yang kalau nggak salah sih modelnya kayak gitu. Jadi ada satu perusahaan yang dia ingin mengembangkan petani-petani di daerah supaya kalau misalnya misalnya dia lagi nggak panen, dia bisa meminjam dari perusahaan kredit. Pada saat panen dia bisa membayar kembali hutangnya kepada perusahaan kredit atau perusahaan financing gitu. Nah, salah satu masalah dengan petani itu kadang-kala mereka tidak tahu asetnya apa aja. Gitu. Nah, kemudian ada satu perusahaan, saya juga lupa namanya, itu mereka membuat satu sistem berdasarkan blockchain, di mana nanti tiap-tiap ada agen dari perusahaan tadi turun ke petani-petani tadi, kemudian mencatat asetnya. Aset petani ini apa aja sih? Aset petani ini adalah tanah 1 hektar misalnya. Aset petani ini adalah pohon coklat, pohon kokoa sebanyak 100 pohon misalnya kayak gitu.
itu dicatat semua. Nah, itu kan datanya menyebar tuh, ada yang tinggal di Jawa misalnya, ada yang tinggal di Kalimantan, di Sumatera gitu. Sehingga ketika data itu dimasukkan, itu benar nggak datanya? Jangan-jangan nanti dihack. Nah, yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah memanfaatkan blockchain sehingga ketika si agen tadi memasukkan datanya, itu data itu terverifikasi sehingga si pemberi kredit tadi, si perusahaan finance bisa melihat, oh petani ini punya aset sebanyak ini. Jadi dia boleh meminjam untuk misalnya untuk menanam apapun itu, misalnya coklat gitu ya, dia bisa minjem sebanyak 10 juta misalnya dengan bunga sekian, dan karena asetnya, dia tahu asetnya cukup, si perusahaan kredit bisa lihat, oh ini nanti dalam 6 bulan dia akan panen kakao misalnya. Panen kakao di lahan 1 hektar, isinya 100 pohon, satu pohonnya diperkirakan bisa bisa memproduksi berapa kilo gitu, berarti dia bisa memproduksi sekian ton, harganya berapa. Maka dalam 6 bulan pasti si petani bisa bayar balik kreditnya tanpa ada kredit macet. Itu yang dilakukan perusahaan itu dengan blockchain sebetulnya simple, cuma seperti itu sih. Cuma memang waktu itu kan lagi pertama kali keluar blockchain, terus bilang, perusahaan saya pakai blockchain loh, gitu. Tapi jadi kayaknya keren gitu. Kayaknya keren gitu, tapi sebetulnya itu juga bisa pakai database biasa sebetulnya, tanpa harus blockchain. Justru yang paling penting sebetulnya untuk transaksi keuangan. Mungkin saya juga kurang terlalu mendalami si sistem si perusahaan tadi, mungkin di dalamnya juga ada transaksi keuangan antara si pemberi pemberi kredit dengan si orangnya itu. Mungkin dimasukin ke situ juga mungkin ya. Kira-kira gitu Bu Aman. Ya, terima kasih. Ayo, pertanyaan lagi. Apa sudah mabok? Sudah sangat paham. Kan kalau nggak bertanya itu kemungkinan cuma 2 ya. Satu, paham sekali. Yang satu, nggak paham belas. Gitu. Tidak paham sama. Ini kayaknya dilihat dari wajah-wajahnya itu cenderung yang kedua kayaknya ya. Ya, Nov? Ya, Citra? Daniel, lebih banyakkan ngehengnya ini. Tapi kalau mau misalnya ada yang mau nanya, misalnya ditanya nih, kenapa sih kita harus pakai blockchain gitu? Jawabannya satu aja sih, karena blockchain ini sangat secure dan hampir tidak mungkin untuk dibobol. Itu aja. Berarti kita harusnya mengharapkan institusi keuangan yang pakai semuanya ya Pak? Institusi keuangan, ya tadi termasuk intelijen kita konon lagi bikin nih gitu. Cuma saya nggak tahu sejauh apa. Kemudian juga ada, kalau nggak salah ada ada gabungan intelijen ASEAN itu mau pakai juga katanya. Tapi benar atau enggaknya saya nggak tahu. Tapi ada info kira-kira seperti itu, fungsi yang bisa digunakan. Jadi kayak kalau kita suka nonton film James Bond gitu ya, terus ada ada info dari CIA misalnya gitu. Maka si James Bond ini bisa memastikan bahwa infonya benar-benar dari CIA. Tidak kemudian siapa ya musuhnya James Bond, siapa ya Bu Amanda yang paling siapa? Banyak. Ya itulah, pokoknya misalnya dipalsu nih sama musuhnya si James Bond itu, seolah-olah itu data CIA gitu. Nah, dengan blockchain itu nggak bisa terjadi. Nah, itu yang konon sedang dilakukan oleh intelijen di Asia Tenggara dalam rangka kerjasama ASEAN. Kalau intelijennya Malaysia mau ngasih data intelijen, misalnya tentang teroris misalnya, Indonesia punya data teroris, Filipina punya data teroris, nanti data-data itu nggak bisa dihack. Sehingga begitu setiap saat intelijen Malaysia bisa support data, intelijen kita bisa support data, Filipina bisa support data, sehingga datanya benar-benar sangat update, real time, dan secure. Itu bisa pakai blockchain. Saya sepertinya mau bertanya. Ya, silakan. Silakan, Yul. Iya. Maaf ya kalau pertanyaan yang nggak terlalu berbobot, tapi saya benar-benar penasaran. Yul, Kan, keluarin dong, Yul. Kenapa, Miss? Videonya keluarin. Bentar.
Masa mau nanya nggak tahu siapa yang Iya, sebenarnya. nyaman. Jangan bilang belum mandi ya, Yo. Sudah, Miss. Alhamdulillah. Prima Yulianti ini mahasiswi IUP 2000 Ya. berapa, Yo? 17. Jadi saya mau tanya, kan Tokopedia seperti yang kita tahu baru aja kehack. Terus kalau misalnya Tokopedia itu mencari solusi, blockchain ini bisa jadi solusi atau enggak? Gitu. Enggak sih. Ini yang terjadi di Tokopedia dengan blockchain ini dua hal yang berbeda. Tokopedia itu kemarin, dan Tokopedia udah punya solusinya sebetulnya. Jadi yang kemarin kita dengar ribut-ribut Tokopedia dihack, terakhir juga Bukalapak dihack, itu yang dihack itu adalah data umum, bukan data transaksi. Data umum itu misalnya saya masuk ke Tokopedia, saya akan nulis nama saya siapa, kemudian ada alamat email pasti, kemungkinan ada nomor handphone, alamat enggak, karena itu masuk data transaksi. Jadi yang terjadi adalah username, email, data umum lah, handphone gitu, password bahkan tidak terhack, karena password yang muncul dari hackingan Tokopedia itu terenkripsi. Jadi si hacker itu hanya tahu username kita aja, tidak tahu passwordnya. Sehingga ketika ada orang yang memanfaatkan data hacker tadi, itu nggak bisa masuk ke akun kita dan tidak bisa melihat transaksi kita. Sehingga transaksinya sebetulnya aman-aman aja. Itu udah terbukti kok. Yang ditakutkan adalah misalnya data email nih. Data email tersebar, terus nanti data email itu bisa digunakan untuk, kalau dalam istilah tekniknya itu phishing. Jadi dipakai untuk memancing si pengguna tadi, si user tadi untuk menampilkan datanya. Misalnya kirim ke saya nih, misalnya pakai penipuan, dipakai buat penipuan. Akun Anda akan kami pulihkan, tolong masukkan password, misalnya kayak gitu. Padahal itu bukan dari Tokopedia, itu orang yang memalsu sebagai Tokopedia, kemudian kita diminta untuk ngasih password kita. Yang dikhawatirkan sebetulnya itu sih. Dan yang cukup aman juga dari transaksi di Tokopedia, mereka kan pakai OTP, one time password. Jadi kalau kita mau transaksi di Tokopedia, itu pasti mereka akan kirim SMS biasanya ke nomor kita untuk benar bahwa itu transaksi dari nomor sekian gitu. Atau OTP pakai email. Jadi sebetulnya transaksi di Tokopedia kemarin itu sama sekali nggak ada yang dibobol. Yang dibobol adalah data umum pelanggan. Nah, kalau kita bicara si blockchain itu yang diamankan transaksinya, bukan database-nya. Database-nya tetap aja bisa ketarik, tapi tidak bisa diacak-acak nih datanya. Datanya nggak bisa diubah. Tapi si hacker bisa ngambil data dari blockchain atau enggak, ya bisa. Kalau si hacker ini pintar, dia tetap bisa ngambil datanya. Tapi tidak bisa mengubah data. Sehingga data tadi valid. Kalau yang terjadi misalnya si hacker kemarin, itu datanya bisa diacak-acak. Yang si Tokopedia, misalnya nama saya diubah gitu. Nama saya Sigit Widodo, terus ada Pak Sujarwo, ada Pak Agus Suprayitno, misalnya diacak-acak jadi namanya Sigit Suprayitno, ada Agus Sujarwo, ada Widodo misalnya. Itu bisa terjadi kayak gitu. Kalau kita bicara transaksi yang di Tokopedia kemarin. Tapi kalau dia kalau dia pintar ya. Tapi kalau yang saya lihat sih hacker ini hanya narik data, tidak mengubah data di dalam database-nya sendiri. Nah, kalau si blockchain ini membuat seorang hacker tidak mungkin untuk mengubah data di dalam database. Hampir tidak mungkin lah. Kemungkinan untuk bisa nge-hack-nya 0,00 sekian persen. Gitu. Karena sangat susah tadi. Semakin besar komunitasnya akan semakin sulit untuk di-hack. Kalau komunitasnya isinya cuma saya berdua, Bu Amanda, ya nge-hack-nya gampang sih, cuma 2 gitu kan. Tapi kalau udah komunitas 60, harus 60 bareng-bareng, itu susah. Komunitasnya udah ribuan, tadi petani misalnya, puluhan ribu petani, nge-hack-nya harus satu-satu.
dan harus barengan, kan susah. Jadi lebih untuk menjaga validitas data sebetulnya kalau si blockchain. Bukan mencegah untuk tidak bisa dicolong datanya. Yang terjadi di Tokopedia kemarin pencurian data, bukan pengubahan data dari si Tokopedia itu sendiri. Kira-kira gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Sigit penjelasannya. Bisa Manda. Mohon maaf saya. Jadi ternyata berbobot juga pertanyaannya kan? Alhamdulillah. Itu lagi ngetren sih. Cuma yang kalau ngomong agak-agak melenceng ya tentang Tokopedia, itu satu hal sih sebetulnya kita cukup memuji lah ya tindakan yang sudah dilakukan Tokopedia. Artinya Tokopedia sudah berhasil menjaga supaya transaksi sama sekali tidak berubah, tidak ada kebobolan dalam transaksi, sehingga seharusnya penggunanya tidak khawatir untuk tetap menggunakan Tokopedia. Yang penting dia jaga-jaga aja, jangan sampai dia dibohongin. Terus nanti karena ketahuan username-nya, ketahuan emailnya, terus nanti dikilik-kilik untuk ngasih password misalnya kayak gitu. Yang bahaya justru di situnya. Tapi transaksinya sendiri aman gitu. Itu yang kemarin kan sempat dipakai sama Shopee ya. Shopee kemudian bikin iklan untuk nyerang Tokopedia. Itu sebetulnya agak nggak fair karena transaksi di Tokopedia-nya sendiri aman. Itu tambahan aja, agak melenceng dari materi, tapi Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau sudah terlalu pusing? Pak Jarwo, mungkin kita akan menunggu dalam waktu dekat lembaga keuangan di Indonesia menggunakan blockchain. Yang Supaya lebih secure. mau pakai BI itu sedang merancang setahu saya. BI sedang merancang satu transaksi, jadi mungkin nanti transaksi perbankan yang lewat BI itu ya menggunakan blockchain, sehingga bisa lebih murah, lebih aman. Setahu saya sedang dirancang transaksi blockchain di BI. Pak Jarwo kok suaranya nggak keluar? Dia mau ngomong itu. Udah nggak saya mute loh. Ya, hilang suaranya. Kayaknya tidak terkoneksi ke audio komputer tuh Pak Jarwo. Coba diketik pertanyaannya. Malah ngeheng. Pak Jarwo, gimana? Sudah bisa? Masih belum bisa juga. Coba diketik Pak Jarwo, barangkali. Lebih pusing lagi ngetiknya. Oke. Baik. Ada pertanyaan lain atau ada komentar? Anak IUP 2019 belum ada suaranya nih. Kelasnya Yul sudah, kelasnya Betty mana? Terus pada ngilang, pada nggak mau ngaku kelasnya Betty. Rasain lo, Bet, nggak ada kelasnya lo. Ya sudah. Mungkin tidak semuanya, sama seperti saya juga tidak semuanya paham benar itu apa. Tapi saya anggap ini membuka wawasan supaya nanti terutama anak manajemen keuangan jangan lagi skripsinya tentang analisis data sekunder. Mbok ya pakai ini blockchain diapain kayak gitu. Apa manfaatnya atau mungkin kerugiannya atau apa, buat sesuatu yang baru lah gitu biar skripsinya di Unkris lebih bervariasi. Ya El ya, anak keuangan ya. Oke, kalau tidak ada, jadi bisa disimpulkan bahwa blockchain ini intinya adalah mengamankan transaksi gitu ya Pak ya. Kira-kira fungsi utama dari blockchain memang mengamankan transaksi. Mengamankan transaksi sehingga lebih meningkatkan kredibilitas, terutama yang berkaitan dengan hal-hal penting seperti uang gitu sepertinya kalau saya lihat. Termasuk nanti yang berkaitan dengan kredit dan sebagainya tadi seperti yang di petani-petani. Mungkin Pak Sigit ada penutup? Ya mungkin tambahan dari kesimpulan tadi, jadi cara pengamanannya adalah dengan menyebarkan validasi ke sebanyak mungkin titik.
Jadi sistem dari blockchain adalah menyebarkan sebanyak mungkin validasi ke seluruh pengguna sehingga kemungkinan untuk hack-nya semakin kecil seiring dengan bertambahnya jumlah komunitas. Itu aja sih mungkin tambahannya. Oke, sebanyak mungkin orang yang banyak mungkin tepat sehingga validasinya lebih aman dan tidak bisa dihack bareng-bareng gitu ya Pak Sigit ya? Agak secara probabilitas untuk ngehack bareng-bareng 10 aja susah. Apalagi untuk ngehack 1000 bareng-bareng. Karena yang disebut bareng-bareng adalah betul-betul pada detik, mikrodetik yang sama gitu. Baik kalau gitu. Terima kasih Pak Sigit, terima kasih untuk semua teman-teman mahasiswa. Semoga ini jadi pembuka wawasan untuk yang lain-lainnya, makin pinter lah anak Unsur gitu kan. Kalau ada yang masih tertarik untuk mempelajari Big Data, karena tadi Pak Sigit sudah sebut-sebut beberapa kali itu Big Data, ditulis aja, barangkali nanti kita bisa rayu Pak Sigit untuk mengadakan sesi Big Data, supaya nggak penasaran gitu kan, kok kita langsung blockchain, Big Data nggak tahu gitu kan. Barangkali ada yang mau ini, silakan dirembukan untuk setiap kelasnya, supaya tahu. Tadi juga, kemarin juga saya tawarkan yang sama kepada anak-anak Big Data, kalau mau tahu tentang blockchain, silakan kita kumpulkan, nanti siapa tahu kita bisa minta lagi Pak Sigit untuk menjelaskan mengenai yang sebaliknya yang belum pernah kita tahu itu. Siap. Itu aja dari saya. Terima kasih Pak Sigit, terima kasih teman-teman mahasiswa. Nanti absennya saya cek dan sertifikatnya saya upload di Google Classroom. Sampai ketemu minggu depan kita kuliah seperti biasanya. Selamat malam semuanya. Malam Bu, makasih. Makasih. Malam Bu, terima kasih. Makasih, Miss. Terima Malam, kasih. terima kasih Miss. Terima kasih Septi. Sep, jangan ngilang Sep. Enggak, lembur saya. Oke. Lembur di mana lu, Sep? Terima kasih semuanya. Saya end meeting ya. Sama-sama. Sama-sama, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Sigit. Terima kasih, Pak Sigit. Terima kasih Pak Sigit. Terima kasih, selamat malam semua.